Hai, Fervent in Spirit. Kenalin, aku Yuswa Andreas Liwe dan teman aku Calvin Etsadia. Nah, kita dari channel Fervent in Spirit nih guys. Jadi Fervent in Spirit ini adalah channel yang dibikin sama kita untuk mengisi kekosongan hati kita nih, Yus. Gitu tapi ya? Channel ini tuh berisi bakal tentang podcast yang berisi tentang topik yang menarik untuk kita bahas tentunya. Para kaum milenial ini ya guys. Gitu. Lalu ada beberapa kayak contoh daily routine kita selama kita menjalani karantina COVID-19 ini. Daripada kita membuang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting, mending kita melakukan hal-hal yang positif ya. Oke, yuk. Kita kayak sekarang nih, kita podcast hari ini kita berisi tentang apa sih fakta-fakta menarik yang tentang COVID-19 ya. Kayak COVID-19 ini. Kita bakalan membahas berita-berita unik nih, Yos. Ya, berita yang kayak simpang siur di para netizen nih. Ini kayak bertanya-tanya apa sih kebenarannya itu gitu. Konspirasi theory. Tapi nggak afdol kalau kita bahas teori konspirasinya langsung tanpa kita kenal dulu dengan COVID ini. Mungkin kalian tuh sudah pada kenal sih guys, tapi kita selayaknya dan sepatutnya kita harus mengetahui apa sih COVID-19 ini. Jadi COVID-19 ini adalah Coronavirus 2019. Jadi ini virus yang menyerang sekitar pernafasan kita atau organ paru-paru kita nih, Calvin. Yang buat betul, yang membuat kita kayak gitu, kayak susah untuk bernafas gitu ya. Dan ini tuh muncul pertama kali itu di Wuhan, China gitu. Terus pertama kali nih ya sih. Aku dengar kalau misalnya COVID-19 ini pertama kali ditemukan di pasar hewan dan seafood. Jadi mereka sambil jual-jual makanan ekstrim gitu ya. Mereka nggak nyadar gitu ya. Makan gitu terus tiba-tiba kena gitu. Kena ya gitu. Kena ya. Tapi kalau kita lihat datanya menurut BBC atau Big Black. Enggak. Itu British apa? Broadcasting Corporation. Bahwa mereka menyatakan bahwa mereka itu sudah melihat keadaan langsung gitu loh. Pasar makanan dan aneka seafood yang ada di sana itu mereka menjual bahwa di sana itu menjual makanan-makanan yang nggak layak, apa ya, kayak ekstrim gitu, nggak lazim untuk kita makan. Contohnya itu kayak ular. Terus nggak kelelawar, habis itu ada terenggiling pula gitu ya. Yang kalau di Indonesia itu kita bisa lihat di Pasar Tomohon-nya di Manado itu gitu. Tikus gitu ya. Tikus. Terus jadi banyak banget nih Yus kayak cerita-cerita konspirasi yang sering banget kita dengar. Kayak kalau misalnya dia tuh awalnya dari kelelawar, kayak penyakitnya kelelawar kayak dan lain sebagainya, terus bisa menyebar ke manusia gitu ya. Itu dia. Terus aku punya nih Yos beberapa teori konspirasi nih. Misalnya kayak ternyata ada beberapa orang yang berasumsi bahwa virus corona ini, Coronavirus 19 ini ternyata katanya itu merupakan senjata biologis buatan China nih. Tapi sebelum bahas itu kita kayaknya agak mundur dulu deh. Bahas gimana? Tentang ada nih rumor yang pertama kali muncul yang membahas tentang di mana sih asal mula apa sih yang mendukung bahwa kelelawar ini menjadi faktor utama yang menyebarkan virus corona ke manusia. Penyakitnya dia. Iya, penyakitnya ya, virus yang ada di sana dia, gitu ya. Yoi. Jadi konspirasi teori ini muncul ketika seorang blogger atau fotografer di China yang namanya itu adalah Wang Mengyun. Nah, lucu ya. Iya. Ya. Cewek cowok nih? Cewek kayaknya ya, dari namanya kelihatan cewek ya. Oke lah. Dan kita bisa lihat juga kalau di China itu makanannya mereka atau apa ya, mereka makan itu ndak kayak aneh-aneh gitu loh. Kayak ndak lazim gitu loh. Kayak nggak cukup makan ayam gitu loh. Kita butuh kelelawar goreng tepung ya. Si Wang Mengyun ini dia itu nggak sengaja. Jadi gini ceritanya, dia tuh lagi makan kelelawar nih. Terus dia videoin tuh gue snap nih, hello guys. Dilihat Batman habis itu. Oh enggak. Dilihat sama orang-orang gitu kan yang diyakini sama pemerintah Cina ini. Dia ini loh yang penyebabnya. Dan bahkan dia itu sampai dibully geng sama masyarakat China itu. Bahkan sampai pemerintah China itu nyuruh dia
kamu nih harus minta maaf gitu loh, gara-gara kamu semua itu menyebar gitu loh ke seluruh dunia. Kamu harus minta maaf ke seluruh dunia. Jadi gitu. dialah yang berdosa atas penyakit seluruh dunia. Nah, Aduh, terus sedih banget. Muncul nih konfirmasi dari dia, wah nggak terima lah aku kalau misalnya aku yang dituduh nih, si Wang Mengnyun. Nah, si Wang ini bilang gini, orang gua nguploadnya tahun 2016 kok gitu. Kok penyakitnya baru sekarang gitu booming Kan ya? aneh ya Kayak kan. Telat trendingnya. Dan lebih parahnya lagi itu nggak dimakan di China loh, Geng. Terus di mana? Nah, itu dimakan di daerah kepulauan sekitar Samudra Pasifik, dan kita nggak ngerti namanya itu apa. Setelah kita tindak lanjut, memang satu kepulauan di Samudra Pasifik yang kita nggak tahu apa itu namanya, dan ya mungkin kita nggak kenal lah ya. Yang penting kita tahu bahwa itu memang posnya bukan di China. Jadi untuk para netizen apa ya, Mungkin kita harus ngelihat dulu ya. Mungkin Iya. lebih dalam lagi, kita harus bener nggak nih? iya bener nggak nih? Jadi kayak gitu. belum benar-benar bisa kita konfirmasi. gitu kayaknya. Terus ayo kita lanjut ke senjata biologis. Iya benar. Terus menurut Tucker Carlson nih, Mm-mm. dia tuh pembawa acaranya Fox News nih. Mm-mm. Nah, dia tuh mengutip bahwa kemungkinan besar nih virus corona ini secara tidak sengaja Heeh. kabur dia, Yos. Kabur. Aduh, punya kaki ya. Bisa Dia nggak kabur nyaman gitu. dia nggak nyaman di mana laboratoriumnya. mungkin. Pengen menjelajahi dunia. Aduh, bosen banget nih di butuh- dalam situ. butuh gitu. jalan-jalan Oke, refreshing. Tapi refreshingnya salah. Iya, gitu. mungkin refreshingnya bikin kita menderita ya. Betul sekali. Terus juga diomongin kalau misalnya si peneliti Cina Mm-mm. yang dimana mereka tuh kayak ngeluarin kayak makalah gitu loh Mm-mm. di awal Februari sebagai edisinya waktu itu kayak pracetak gitu. Oke. Nah, terus si namanya si Bo Tao Xiao sama Lei Xiao dari Universitas Teknologi Cina Selatan Guangzhou. Dia tuh menyimpulkan bahwa virus corona baru pembunuh mungkin Mungkin lagi nih. Berasal dari laboratorium di Wuhan. Lari. Kabur ya. Kabur. Nggak seneng deh di tempat kecil gitu terus. Dikekang terus ya. Iya. Jadi kalau kalian yang ngekang pacar Anda, hati-hati kabur. Iya. Terus juga si Xiao ini dia ngatain sama Wall Street Journal Oke. US. Terus dia tuh menarik studi itu gitu loh. Terus didasarkan pada surat kabar dan media yang diterbitkan, itu kan mereka nggak punya kayak fakta langsung gitu, fakta yang bisa dibuktikan langsung. Jadi gitu. kayak kebenarannya ini belum pasti gitu ya. Semuanya Oke, dipertanyakan gitu, kayak oke. hubungan saya sama dia kali ya. Waduh, jangan curhat ya Waduh, Mas ya. iya. Ini kita lagi ngomongin nih masalah ini Iya, iya, gitu. iya. Tapi kalau kita bahas tentang itu, aku juga punya argumen lain sih. Kalau menurut pendapatku, memang kalau kita lihat senjata biologisnya bisa jadi. Karena pertama dia munculnya di China gitu. Tapi yang bikin akal otak kita nggak sehat, nggak mungkin dong pemerintah Cina bunuh rakyatnya sendiri. Itu kayak seorang ibu bunuh anaknya, itu kan messed up ya. iya, betul sekali. Tapi kita juga ada sih, aku tuh punya beberapa hal yang bertentangan sama itu. Kayak misalnya ada nih spekulasi yang mengatakan bahwa Amerika Serikat ini loh dalang dibalik COVID-19 yang ini. sebenarnya bikin katanya kalau nggak Cina ya Amerika ya. Nah, antara dua itu atau bisa jadi keduanya. Kita nggak ngerti. Siapa gitu tahu ya. kerja sama terus berantem di tengah. Waduh, gitu kan. itu kita juga tidak tahu. Kita nggak tahu Oke. gitu. Tapi kita akan bahas tentang gini. Jadi penelusuran mengenai pasien zero atau pasien nomor 0 COVID-19 ini, dia itu pertama kali dicek di China, dan faktanya tahu nggak? Gimana? Nggak ada gitu loh. Nggak ada yang bisa buktikan bahwa pasien zero atau pasien 0 ini muncul dari China. Gitu. Nah, yang membuat bingung lagi pada Maret 2020 yang lalu, pertengahan Maret lalu, seorang diplomat atau seorang anggota Kementerian Luar Negeri China atau Zhao Lijian namanya ini, dia ngupload nih di Twitternya. Gimana dia? Dia bilang gini, mungkin saja tentara Amerika Serikat membawa epidemi ini ke Wuhan. Ayo transparan, buka datamu ke publik. Amerika Serikat berhutang penjelasan pada kita, tulis Zhao gitu. Tapi ada lagi nih, lucunya setelah sehari itu dia upload tuh artikel tentang bagaimana penyebaran itu dimulai dari Amerika Serikat ke AS yang dibawa sama tentaranya nih. Tapi lebih anehnya lagi, nggak lama dihapus.
pelin-pelan gitu Iya. ya. Pelin-pelan gitu kayak bimbang gitu ya jadi. Kayak nah inilah yang menjadi sorotan kayak apa ya, The Global Times atau majalah Tiongkok ini menyoroti bahwa Zhao Lijian ini hanya memiliki sentimen pribadi saja dengan AS. Makanya dia kayak ya dia salah-salahin gitu ya. menyalah-nyalahkan kayak saling lempar inilah ya, istilahnya kayak konflik kepentingan gitulah. Siapa yang benar, siapa yang salah, dan ya Who knows? ya who knows ya, lebih tepatnya kayak gitu sih. Ya itu sih yang aku bisa sampein tapi teorinya ini nggak sampai di situ aja. Sampai di mana lagi? Nyatanya 9 kasus yang dilaporkan di China. 9 kasus COVID. Aduh, maaf nih lidah Jawa ya. Aku coba ngomong Inggris gitu. Oke. COVID-19 ini 9 pasien COVID-19 yang pertama di China itu enggak diketahui siapa namanya gitu. Seakan-akan kayak pemerintah China menutupi data gitu loh. Ya, kita nggak ngerti lah apa yang terjadi di negara sana karena kita diem-diem di sini gitu. Tapi lucu ya, Yos. Dia nuntut AS buat transparan tapi mereka sendiri kok nggak mau transparan. Nah, ya? itu ya memang menjadi apa ya? Realita politik lah, realita politik internasional yang ya itu bukan urusan kita lah gitu ya. Kita sebagai warga awam nih kita hanya kayak oh ya udahlah ya, itu terjadi, kita menikmati sampai sekarang. Ya takut sih ya tapi ya. Iya, betul. Nah, terus ada nih. Aku punya teori ketiga. Ini menyangkut idola saya nih, Yos. Oke. Saya nih ngefans banget nih sama nih orang. Kayaknya saya tahu nih. Tapi sayang banget. Dia ini kayak di posisi dimana dia tuh serba salah gitu. Pasti lagi booming gak sih? Booming, jelas booming dia. Aku bisa tebak kan. Apa? Siapa? Bill Gates ya. Yo, Bill Gates. Aduh, parah banget. Jadi ceritanya gini nih, Yos. Si Bill Gates nih ceritanya dia tuh pernah memprediksikan kalau misalnya di masa depan kayak nanti bakalan ada wabah gitu loh. Oke. Wabah COVID mungkin dia enggak. Yang jelas dia tidak bisa memprediksi secara pasti apa itu wabahnya. Tapi dia tahu kalau misalnya bakalan ada wabah gitu kan. Orang kan kayak bingung, ini orang tahu dari mana? Nah, betul banget. Perasaan apakah dia nyontek dari Tuhan gitu kan kita nggak tahu gitu loh. Tapi Tuhan pun tidak tahu gitu. gitu kalau misalnya dicontek kan siapa tahu. Terus dia tuh jadi orang tuh makin suspicious sama dia setelah dia tuh ditanyain di salah satu wawancara tentang dampak pandemi terhadap sistem bisnis. Nah, tapi bukannya dia malah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Yes. Dia tuh malah membahas hal-hal lain kayak misalnya masalah rantai pasokan, terus kebutuhan dasar seperti air dan listrik. Nah, itu tuh dilansir sama BuzzFeed News gitu loh. Itu kan kayak orang kan kayak ini orang ditanya apa jawabnya apaan, bingung gitu. Seolah-olah dia ingin menutupi sesuatu gitu. Jadi orang bingung. Dan konon katanya ini vaksinnya sekarang ini kayak menjadi perdebatan gitu. Iya, katanya dia bikin vaksin itu ya. Dan apa ya, kayak dia aja seorang pengusaha bisa memproduksi vaksin tapi nggak dapat lisensi dokter gitu loh. Tapi dia bisa buat. Dan aku dengar lagi sedangkan dokter yang sudah menyembuhkan berkali-kali itu malah dilaporkan loh. Iya. Nah, itu kan kayak apa ya, ketimpangan keadilan gitu loh. Nggak make sense ya. Iya, betul. Terus katanya si COVID ini dia nih virus corona baru ini diciptakan untuk orang-orang yang telah menanamkan microchip. Jadi ada hubungannya dikit sama bisnisnya. Oke. Gitu. Aku kayaknya nggak ada deh. Gak ada sih kalau aku sih gak ada sih. Aku sih gak ada. Aku gak nanam microchip. Aku nanam tanaman. Waduh. Gitu. Iya, jadi kayak ini apa? Nanam-nanam gitu ya. Tanam sawi buat mending makan. Tanam saham, Bu, ya. Oh iya. Kita bisa dapat investasi banyak gitu. Tapi saham pada turun semua ya. Covid gini produksi turun. Oke, terus next. selanjutnya apa nih? Kalau yang aku selanjutnya itu berbicara tentang siklus. Jadi katanya dilihat dari data yang kita dapat nih, virus itu wabahnya mewabah sekitar 100 tahun. Jadi dalam kurun waktu 100 tahun itu akan terjadi satu virus-virus yang lain. Dan lebih mengejutkannya lagi nih fakta selanjutnya nih. Di belakang angkanya 20. Jadi tiap tahun yang belakang angkanya 20 ngulang gitu. Dan ini udah terjadi selama 4 dekade atau 400 tahun berlalu. Gitu.
Faktanya yang pertama 1720. 1720 itu the Black Death atau wabah pes. Pes yang berasal dari kencingnya tikus tuh. Nah, itu di daerah Eropa sana. Europe ya. Yes. Dan berhasil membunuh, ya kita katakan berhasil membunuh dan memusnahkan 50 juta penduduk, guys. Banyak banget ya. Apalagi saat itu kan orang nggak begitu banyak ya. Iya, jadi kayak kurang 50 juta itu kayak banyak banget banget gitu loh. Terus 1820 kita masuk 1820 itu ada yang namanya wabah kolera pertama. Wabah kolera pertama ini berhasil mewabah sampai ke seluruh dunia gitu loh. Sampai yang bener-bener kayak wah, kolera nih gila gitu loh. Nah, terus 100 tahun lagi 1920 entah kenapa atau kebetulan mungkin saja 1920 ini muncul namanya flu Spanyol. Apa itu flu Spanyol? Nah, flu Spanyol ini adalah berasal dari virus influenza, guys. Virus influenza ini disebarkan melalui binatang. Binatang apa? Kalau kita bisa lihat burung, terus babi. Berarti kamu bisa dong nularin flu Spanyol. Mohon maaf, Bang. Saya bukan babi gitu ya. tapi memang kenyataannya pada waktu itu berasal dari hewan. Kayak sekarang sih. Dan kita bisa lihat dia memusnahkan hampir 250 juta penduduk waktu itu. 250 juta penduduk itu banyak banget, Calvin, dibandingkan 50 juta yang 1720 Black Death itu. Ya. Dan 100 tahun kemudian muncullah bukan The Black Death, COVID-19. Tahun ini. 2020 pula. 20 depan 20 belakang ya. Apa jangan-jangan 2120 mungkin bisa terjadi lagi. Nah, kita tidak bisa memprediksi itu, tapi yang jelas bahwa semuanya ini belum ada, guys, pembuktian secara saintifisnya dibilang bahwa kalau misalnya virus atau yang itu mengikuti pola-pola tertentu atau siklus-siklus tertentu gitu. Pada kenyataannya virus ini nggak pernah mengikuti pola-pola tertentu. Mungkin saja kebetulan itu sekitar tahun yang belakangnya 20. Iya, tapi kalau kita lihat The Black Death itu munculnya memang tahun 1820. Kira-kira puncak pandeminya itu ya di tahun 1820 memang The Black Death memuncak. Lalu kalau yang kolera ini itu tuh muncul tahun 1817. Sampai 1820 ini mungkin sudah kayak puncak atau ya menurunnya gitulah. Tapi kalau kita bisa lihat lagi, kalau yang 1920 ini memang dia terjadi tahun 1918. Kalau nggak salah ya, 1918 kalau nggak salah. 1918 dan puncaknya memang 1920 tuh mungkin. Itu bisa jadi yang menyebabkan banyak orang yang mendukung, tapi rata-rata itu semua nggak bener gitu loh. Hanya mungkin gitu. Orang kan seneng kayak cuman kayak ngelihat ini sama kayak yang ini, mungkin bakalan terjadi kayak gini ke depannya nih, Yos. Iya. Gitu kali ya. Iya, kayak ada satu prinsip kayak dia bilang gini. Gimana? Beda orang, beda pemikiran juga. Jadi setiap orang mempersepsikan ini kayak apa ya? Aneh-aneh gitu loh. Apakah mungkin 2120 muncul wabah baru gitu? Semoga sih enggak ya. Iya, semoga saya berdoa sih enggak sih. Kayak nggak pengen dikarantina lagi. Terus ada satu lagi nih, Yos. Yang selanjutnya nih ada rumor bahwa virus corona ini dibuat dari virus HIV yang dimodifikasi oleh orang-orang HIV AIDS. Nah, kenapa bisa orang ngomong kayak gitu? Jadi beberapa peneliti di India ini mereka ngomong ini, Yos. Kalau ada kemiripan yang ditemukan di dalam virus COVID-19 sama virus HIV. Nah, terus mereka tuh kayak wah, jangan-jangan nih ada nih ada apa namanya dalang gitu ya. Mereka sengaja untuk membuat virus ini demi keperluan yang entah apa gitu. Ya. Demi uang mungkin, maybe. Ya, kita tidak bisa mengetahui. Dan juga ya rumornya HIV itu kan buatan manusia juga. Jadi kayak ya sama-sama nggak ngerti gitu loh. Ini sudah dibuat manusia lagi, dimodifikasi pula. Jadi kayak ya you know lah.
ya kita lanjut saja lah, tidak usah Lanjut. bahas karena itu adalah topik yang sensitif menurut kita gitu. Nah, ada lagi nih yang memprediksi bahwa memang COVID-19 ini memang sudah ada. Jadi ada tuh novel tahun 1981 yang memprediksi virus corona nih, Vin. Nah, novelnya ini diupload ke Twitter beberapa saat yang lalu waktu pandemi corona ini lagi tinggi-tingginya gitu loh. Nah, judul kalau boleh dilihat judul novelnya itu namanya The Eyes of Darkness. Gitu. Yang ditulis sama Dean Koontz. Di sana tertulis sejumlah prediksi mengenai pandemi virus corona. Nah, di situ kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya nih, yang udah dibuletin tuh sekitar tahun 2020 penyakit seperti pneumonia akan menyebar di seluruh dunia, menyerang paru-paru dan bronkus serta menolak semua perawatan yang ada. Kalau kita lihat memang kan dia menyerang saluran pernafasan dan seperti pneumonia gitu. Dan membuat kalau korbannya ini kayak kesulitan untuk bernafas hingga bahkan batuk darah gitu loh. Terus juga ada di sana kutipan yang bilang, dan bahasa Indonesianya lagi ya, dia bilang mereka menyebut benda atau yang merujuk pada virus itu Wuhan 400 karena ini dikembangkan dalam lab rDNA yang berada di luar Wuhan. Dan ini merupakan mikroorganisme buatan ke-400 di pusat riset tersebut. Ada tuh hubungannya tuh sama yang lab-lab di China tadi. Wuhan itu ya. Iya. Ya banyak sih yang ngomong itu, tapi kira-kira seperti itulah prediksi yang dikabarkan novel terbitan 1981 ini. Dan rentangnya itu 1981 ke 2020 ini lama banget. Kalau kita itu 39 tahun yang lalu itu sudah diprediksi. Itu. Nah, itu kan kayak agak aneh tuh. Tapi kita bedah nih teorinya ini satu persatu. Yang pertama memang virus ini tersebut Gorky 14. Namanya itu Gorky 14. Apa nih Gorky? Itu juga tidak mengerti, tapi yang jelas yang ditulis di sini itu memang namanya Gorky 14 di novel ini ya. Kayak nama jenis anjing aja. Yang menurut alur novel ini berasal dari Rusia. Gorky gitu ya. Oh, iya. Dilansir dari South China Morning Post, nama tersebut diganti menjadi Wuhan 400 ketika buku itu dicetak ulang pada 1989 atau 9 tahun setelah publish yang pertama gitu. Novel tersebut ceritakan menjadi senjata biologis dan memiliki tingkat kematian 100%. Jadi orang yang kena itu, lo kena lo mati. iya, kemungkinan survive for the life gitu kayak buat selamat tuh 0% gitu. Nggak ada kesempatan buat kamu untuk selamat gitu ya. Betul sekali. Nah, orang-orang akan mati ini ya. Disebutkan orang-orang di sini akan mati 12 hingga 24 jam. Banget ya. Saya nggak bayangin kalau misalnya tiba-tiba kena ke aku gitu. Oke, waktumu kayak countdown gitu loh. Iya Kayak aplikasi countdown, tiba-tiba kalau kamu you are infected you're infected gitu ya. with coronavirus. Terus waktumu 15 jam gitu. Terus gitu. Dan itu kayak aku kayak langsung pamitan gitu loh. Ma, aku sorry banget ya, aku punya salah. Kayak langsung buat status tiba-tiba alim gitu ya. Tiba-tiba bertobat kayak bertobat loh karena gue mau mati guys gitu. mending tobat sekarang daripada nggak ada lagi Nah, gitu ya. itu juga. Benar. Nah, berbeda dengan COVID-19 gitu, memiliki masa inkubasi hingga 14 hari. Jadi kayak waktunya lebih panjang nih. Tuhan kasih kita kebebasan nih. 14 hari nih gitu. 14 hari kamu bahagia dulu sebelum dan tingkat kepersenannya itu turun loh. 94% jadi tinggal 6% aja. 6% ya? Di dunia itu karena masa inkubasinya 14 hari itu dikit banget. Nah, Dean Koontz juga mendeskripsikan virus itu nyata gitu. Memang novel itu kayak karangan yang abstrak gitu ya. Iya. Namun sekali lagi ini adalah karangan fiksi guys. Jangan dipercaya. Tapi bukan jangan dipercaya, tapi jangan terlalu mempercayainya karena ini kayak paranoid gitu loh. Kayak kamu kalau misalnya terlalu percaya sama sesuatu itu juga nggak baik gitu. Yes, betul. Apalagi toh ini buku fiksi. Oke. Biasanya gini nih Yos. Kayak kalau misalnya dia ini publish itu belum tentu juga kita tahu kalau siapa namanya Dean Koontz ini bisa melihat ke masa depan gitu, kayak Baba Yaga gitu. Kayak Mama Lauren ya. Ya Mama Lauren mengalami 2012 kiamat. #Mama Lauren. Iya. Melihat ke Mama masa depan Lauren gitu. melihat ke masa depan. Terus
ada lagi nih Yos, aku punya satu teori yang bener-bener kayaknya unik gitu Yos. Terus virus corona ini katanya Yo. dia berasal dari luar angkasa Yos. Oke. ISS mungkin ya. Enggak, dari kayak alam lain gitu di luar angkasa gitu. Jadi memang kiriman negara api ya. negara api di bumi ya, Iya. di bumi Avatar gitu ya. Yo. Tapi ini nih enggak Yos beneran. Jadi menurut Chandra Wikrama Singhe, nah dia tuh seorang ahli astronomi dan astrobiologi. Terus menurut dia ini virus corona ini bisa jadi Ya. berdatangan dengan komet yang jatuh di daerah sekitaran Cina. Oke, dikaitkan ke China ya. Sekitar Oktober 2019 lalu. Ternyata emang bener ada batuan luar angkasa yang emang bener-bener jatuh di daerah sekitaran Iya, Cina. tapi kan kita juga tidak mengetahui bahwa kebenarannya bahwa masa sih komet bawa penyakit gitu ya kan? Iya, Nggak ada makanya juga. kan gitu. rada-rada bingung juga kita. Apalagi betul. terus juga ini nih kayak ditentang begitu banyak kaum gitu loh. Soalnya kita belum tentu yakin kalau misalnya di luar itu ada kehidupan lain selain kita. Ya, Kayak iya alien gitu. Tapi dan masa itu kan juga masih kayak perdebatan gitu ya. Masa iya penyakit alien kita bisa kena gitu Ya, kan, itu juga kita juga nggak ngerti juga. Kita juga nggak gitu. ngerti. Tapi emang bener ada batuan luar angkasa yang jatuh emang bener. Tapi emang dia nggak nyampe tanah nih Yos. Iya sih. Tapi kalau menurutku ya conclusion dari semua itu atau kesimpulan yang kita dapatkan bahwa memang banyak orang ketika krisis ini kan kita merasa kayak panik tuh, aduh COVID-19 dan segala macamnya. Inilah yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk mengeluarkan ini semua untuk menjadikan kita khawatir lebih lagi gitu, kayak over gitu loh. Over dramatic gitu. Yes. Terus tiba-tiba yang masker dibeliin lah, terus pemborongan lah tiba-tiba itu kan itu juga enggak ini banget itu. Peringatan ya bagi para netizen yang dengerin kita kalau misalnya teori konspirasi itu kita juga nggak ngerti kebenarannya. Kita di sini cuma mau membahas apakah memang itu benar nggak sih menurut kita. Tapi kan memang kita sudah ungkapkan beberapa fakta yang datang gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih yang masuk akal, yang menurut aku ya itu yang wabah yang sekitar 100 tahunan itu. Maksudnya yang make sense menurut aku sih mungkin saja bisa terjadi ya. Siklus itu kan Siapa tahu bisa. siapa tahu ya. Memang kan datanya pola-pola tertentu, mengikuti pola-pola tertentu, tapi tidak selalu. Tapi kan bisa jadi siapa tahu iya gitu. Tapi kalau menurut kamu? kalau menurut aku nih Ya. Wabah ini mungkin saja bisa jadi aku nih orangnya rada-rada mau jadi religius gitu. Jadi kayak menurutku ini siapa tahu bisa jadi teguran kita dari Tuhan. Kalau misalnya betul. selama ini kan kita kayak kita mengeksploitasi eksploitasi kita nggak mau rasa nggak puasnya manusia itu kayak nggak cukup saya makan ayam gitu. Nggak pernah kita empati dengan environment di sekitar kita. Nah terus akhirnya kita jadi lupa dalam melaksanakan tugas kita sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam nih. Betul. Nah makanya ada yang namanya mutasi genetik, mutasi gen pada virus itu akhirnya terus kena sama kita. Betul. Terus kita kalau misalnya kita dalam masa-masa sulit seperti ini terus kita ikut-ikutan kayak terlalu overreacting terus takut itu tuh gak ada ini loh nggak ada untungnya. Kayak nggak ada untungnya juga kayak kita worry terus hidup di dalam hidup dalam keresahan atau gitu. kecemasan itu membuat kamu kayak semakin nggak mau menjalani hidup gitu loh. Kamu makin terkurung di dalam bola yang depressing gitu ya. Itu nggak. Kalau aku sih enjoy aja lah ya, jalani hidup. Memang worry itu boleh tapi jangan over gitu. Kalau menurutku yang kayak overthinking about the coronavirus ini kalau nggak over worried mungkin itu membuat hidupmu itu gak nyaman karena hidup dalam keresahan yang kamu udah bilang tadi ya, karena semua yang berlebihan itu nggak ada baiknya. Hidupnya pas-pasan aja lah. Kamu boleh worry tapi kamu harus menjalani hidup juga gitu loh. Ingat tuntutan kamu tuh juga jalani hidup gitu loh ya. Jangan hidup tuh kayak
Terus juga orang ini gitu. kayak mereka nih banyak banget kayak orang-orang yang nyari kayak siapa nih yang salah nih. Sebenarnya tugas kita tuh bukan nyari siapa yang salah, gengs. Jadi kita tuh tugas kita adalah satu. Kita gimana caranya kita bisa survive bareng-bareng gitu. Kita harus peduli sama sekitar kita. Banyak tuh kayak sekarang challenge-challenge yang apa sih yang donasi makanan tuh ya? Donasi makanan dan ini juga secara nggak langsung wabah ini meningkatkan jiwa kemanusiaan kita atau sosial kita gitu loh, Vin. Kayak menggalang dana lah, bagi-bagikan kepada sembako pada orang yang membutuhkan lah, kaum duafa lah. Bikin masker dari kain, bikin terus masker dikasih dari orang-orang yang membutuhkan. Betul banget. Terus mendukung tenaga medis kita. Mereka itu tuh juga the real superhero pokoknya. Nah, daripada kita cari siapa yang salah, emang kalau misalnya udah ketemu siapa yang salah, kamu apain? Iya, kamu mau menghukum dia cuma satu orang. Yang dapat cuma dia satu orang, tetap ribuan orang yang meninggal gara-gara corona. Betul banget. Nggak ada artinya dong. Iya. Kita mending mencegah adanya lagi adanya apa ya virus ini. Memang kalau sudah kehendak alam kita nggak bisa terlalu menuntut. Yang kita bisa hanyalah kita saling bergandeng tangan, kita membantu satu sama lain supaya kita bisa survive sama-sama. Dan kayak banyak juga ya dampak positifnya. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya katanya lapisan ozon yang bolong tuh di atas sana tuh itu mulai dikit-dikit mulai ada lagi membaik gitu loh, dan menutupi lagi itu kan good news gitu loh. Dan bahkan kayak kondisi Jakarta yang dulunya asapnya ternyata udah nggak lagi. Sekarang udah lebih jernih. Lebih jernih lagi. Memang alam membutuhkan memperbaiki dirinya gitu ya. Alam membutuhkan rehat gitu ya. Kayak lagunya Kunto Aji ya. Terus kamu gitu. Gila. Oke, daripada panjang-panjang nih netizen udah galau-galau liatin nggak jelas gini, oke? Aku mau kasih tahu kalau misalnya thank you udah nonton kita berdua. Terus jangan lupa untuk support channel ini, Five Men in Spirit. Satu lagi, kalian kalau misalnya punya ide-ide untuk apa yang bakalan kita omongin untuk selanjutnya, betul. Silakan boleh di komen. Terus kalian boleh komen apa aja, silakan. Mungkin dan tanggapan kalian tentang kita ya. Tentang kita. Kalau menurut kalian mana konspirasi yang menarik atau mendekati apa ya kebenarannya gitulah ya. Kan kita sama-sama kita sama-sama nggak ngerti ya. Kaum kepo yang tidak tahu ya. Ya betul. Yuk jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe this channel karena subscribe tuh gratis ya, nggak bayar. Tapi kita tidak meminta apa ya? Meminta imbalan gitu ya. Enggak, pokoknya itu aja. Like, comment, dan share ke teman-teman kalian tentang apa yang kita udah bahas nih. Mari sama-sama kita berpikir kritis tentang apa yang kita sudah bahas ini supaya kita juga nggak buta akan perkembangan dunia ini gitu ya. Oke? Pokoknya yang penting sekarang adalah kita stay safe, kita stay healthy, stay positive, and fervent in spirit. Oke, aku Yosua Andreas Liwe. Aku Calvin Etsadia. Dan tetap bersemangat.